Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya, amin. Perkenalkan, kami dari kelas KP3B akan mempresentasikan tugas kelompok kami, paper auditing, yang disusun oleh saya sendiri, Raihan Lukman Nafi, absen 19, Rizkan Nandia Adarani, absen 20, Safira Ida Mangesti, absen 21, Sela Amelia Kurniandika, absen 22, dan Sita Permatasari, absen 23. Pada pembahasan kali ini, ada 8 item yang kami bahas. Yang pertama ada judul paper, penulis, jurnal penerbit. Yang kedua ada pertanyaan penelitian. Yang ketiga ada gap penelitian. Yang keempat ada teori yang digunakan. Yang kelima ada hipotesis. Yang keenam model penelitian. Yang ketujuh hasil penelitian. Dan yang kedelapan kekurangan penelitian. Oke, yang pertama judul paper, penulis, jurnal penerbit. Judul paper yang kami ambil yaitu pengaruh audit delay, opini audit, reputasi auditor, dan pergantian manajemen pada voluntary auditor switching. Penulis dari paper tersebut yang pertama Nimade Puspa Pawitri, yang kedua Ketut Yatiana. Jurnal penerbit Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 10.1/2015 214/2028 ISSN 23028578 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Bali Indonesia. Kemudian yang kedua pertanyaan penelitian. Bagaimana pengaruh dari audit delay, opini audit, reputasi auditor, dan pergantian manajemen pada voluntary auditor switching. Selanjutnya adalah tentang gap penelitian. Jensen dan Mackling tahun 1976 mengatakan bahwa masalah keagenan timbul karena adanya konflik kepentingan dan asimetri informasi antara agen dengan prinsipal. Perbedaan itulah yang memunculkan terjadinya konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Setiawan 2006 mengemukakan bahwa konflik kepentingan di antara manajemen dan pemegang saham mampu dijembatani oleh hadirnya auditor. Auditor di sini bertindak sebagai mediator yang independen antara agen dan prinsipal. Di Indonesia khususnya, keharusan untuk melakukan rotasi auditor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK 01 tahun 2008 Pasal 3 yang sudah diberlakukan sejak tanggal 5 Februari 2008. Pergantian auditor ini bertujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Kecurigaan dari para pemakai laporan keuangan dan pihak eksternal lainnya timbul apabila terjadi auditor switching yang dilakukan di luar aturan. Maka faktor penyebab dilakukannya auditor switching perlu untuk diketahui. Selama ini penelitian yang berkaitan dengan auditor switching sudah cukup banyak dilakukan dan sampai saat ini pun masih menarik untuk diteliti. Sebab penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya memiliki hasil penelitian empiris yang berbeda-beda. Hasil penelitian dari Wijaya tahun 2011 memperoleh hasil bahwa opini audit berpengaruh pada auditor switching. Akan tetapi bertolak belakang dengan hasil riset dari Wijayanti tahun 2010, Wijayani dan Januarti tahun 2011, dan Pratini tahun 2013. Menurut penelitian Prapitorini dan Januarti tahun 2007, investor cenderung lebih percaya pada laporan keuangan auditan yang dihasilkan oleh auditor yang bereputasi. The Big Four adalah auditor bereputasi dan mempunyai keahlian yang lebih baik daripada auditor selain The Big Four. Hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Sinarwati tahun 2010 yang mengatakan bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh pada auditor switching. Beberapa penelitian sebelumnya juga menyarankan untuk menguji pengaruh reputasi auditor pada auditor switching. Hasil penelitian dari Sinarwati 2010 dan Pratini tahun 2013 menyatakan bahwa apabila perusahaan berganti manajemen maka berpengaruh pada auditor switching. Akan tetapi, berbeda dengan hasil penelitian dari Wijaya tahun 2011 yang mengatakan bahwa auditor switching tidak dipengaruhi oleh pergantian manajemen. Nilai tambah dari penelitian ini adalah penulis memilih untuk meneliti sektor real estate dan properti karena riset sebelumnya yang berkaitan dengan auditor switching relatif masih jarang penulis temui. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kembali pengaruh variabel audit delay, opini audit, reputasi auditor, dan pergantian manajemen pada voluntary auditor switching dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu ekonomi sebagai tambahan informasi mengenai praktik pergantian auditor atau KAP. Baik, untuk selanjutnya ada teori yang digunakan.
Auditor switching adalah pergantian KAP maupun auditor yang dilakukan oleh perusahaan. Auditor switching dapat bersifat mandatori atau wajib, atau voluntary atau sukarela. Auditor switching yang bersifat wajib terjadi karena pelaksanaan kewajiban dari ketentuan regulasi yang berlaku. Sedangkan voluntary auditor switching terjadi karena suatu alasan atau terdapat faktor-faktor tertentu dari pihak perusahaan klien maupun dari KAP yang bersangkutan di luar ketentuan regulasi yang berlaku. Kemudian untuk audit delay didefinisikan sebagai jumlah hari dari tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit menurut Robitasari tahun 2013. Kemudian untuk panjang pendeknya audit delay dipengaruhi oleh kerumitan proses audit. Tingkat kerumitan yang tinggi mengakibatkan auditor memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak perusahaannya, menurut Syekh Ahmad dan Abidin tahun 2008. Kemudian menurut Stocken tahun 2000, menyatakan bahwa suatu penyelesaian tugas audit yang memiliki rentang waktu yang terlalu lama akan mengakibatkan keterlambatan mempublikasikan laporan keuangan ke pasar modal, sehingga berpengaruh pada auditor switching. Opini audit merupakan suatu pernyataan opini atau pendapat dari auditor atas suatu laporan keuangan perusahaan, setelah auditor melakukan pemeriksaan atas kewajaran suatu laporan keuangan perusahaan. Opini dari auditor menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal. Manajemen menginginkan unqualified opinion atas laporan keuangannya. Apabila auditornya memberikan pendapat yang tidak sesuai keinginannya, mereka cenderung akan memberhentikan auditor tersebut. Reputasi auditor sangat menentukan kredibilitas atau kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan suatu laporan keuangan. Dalam riset ini, KAP yang memiliki reputasi diproksikan dengan The Big Four. Memilih kantor akuntan publik yang memiliki nama baik diharapkan nantinya dapat menciptakan ketertarikan bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi. Maka perusahaan yang sudah menggunakan KAP The Big Four, mereka cenderung enggan untuk berganti KAP. Selanjutnya yaitu hipotesis. Hipotesis pertama, audit delay berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Hipotesis kedua, opini audit berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Hipotesis ketiga, reputasi auditor berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Dan hipotesis 4, pergantian manajemen berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Selanjutnya model penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian berbentuk kausalitas, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui hubungan antara independent variable terhadap dependent variable. Jenis data sekunder eksternal digunakan dalam penelitian ini, yaitu berupa annual report perusahaan real estate and property periode 2009 sampai 2013. Metode observasi non-partisipan digunakan untuk mencatat data yang diakses melalui situs BEI dan ICMD. Selanjutnya hasil penelitian. Berikut berupa tabel analisis statistik deskriptif. Untuk audit delay and statistik sebesar 135, minimum statistik 20, maksimum statistik 200, min statistik 78,7185, standar deviation statistik 27,01980. Opini audit and statistik sebesar 135, minimum statistik 0, maksimum statistik 1, min statistik 0,4000, standar deviation statistik 0,49172. Reputasi auditor and statistik 135, minimum statistik 0, maksimum statistik 1, min statistik 0,3704, standar deviation statistik 0,48470. Pergantian manajemen and statistik 135, minimum statistik 0, maksimum statistik 1, min statistik 0,37778, standar deviation statistik 0,48664. Voluntary auditor switching and statistik 135, minimum statistik 0, maksimum statistik 1, min statistik 0,1111, standar deviation statistik 0,31544. Valid and atau least west and statistik 135.
Selanjutnya tabel uji Hosmer and Lemeshow test. Menurut tabel tersebut, nilai chi-square sebesar 4,920. Nilai signifikansinya sebesar 0,670, yang lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka model regresi ini mampu memprediksi nilai observasinya. Hasil ini juga menunjukkan bahwa model dikatakan fit. Selanjutnya, tabel perbandingan nilai min 2 log L awal dengan min 2 log L akhir. Hasil uji penilaian keseluruhan model menunjukkan bahwa terjadi penurunan nilai min 2 log L dari sebesar 94,185 menjadi 71,670. Penurunan nilai min 2 log L menjelaskan bahwa model yang dihipotesiskan sesuai atau fit dengan data. Selanjutnya, tabel correlation matrix. Hasil analisis memperlihatkan tidak terdapat nilai koefisien korelasi antar variabel yang lebih besar dari 0,9, sehingga bisa dikatakan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas yang terjadi antar variabel independen. Selanjutnya, tabel hasil analisis regresi. Berdasarkan tabel tersebut, maka didapatkan model regresi ln dikali dalam kurung p-switch per 1 min p-switch sama dengan min 5,997 ditambah 0,040 outli ditambah 0,311 OA dikurangi 2,104 RA ditambah 2,007 PM. Selanjutnya, tabel matrik klasifikasi. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan kekuatan prediksi kemungkinan perusahaan melakukan voluntary auditor switching sebesar 20%. Artinya melalui model regresi terdapat 3 perusahaan yang diprediksi melakukan voluntary auditor switching dari 12 total perusahaan pengamatan. Sedangkan kekuatan prediksi untuk kemungkinan perusahaan tidak melakukan voluntary auditor switching adalah sebesar 100%. Artinya 120 perusahaan diprediksi tidak melakukan voluntary auditor switching dari total 120 perusahaan. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai interpretasi hasil penelitian. Yang pertama, pengaruh audit delay pada voluntary auditor switching. Hasil pengujian menunjukkan bahwa audit delay berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching, selaras dengan Stocken 2000 dan Rapitasari 2013 yang menyatakan bahwa suatu penyelesaian tugas audit yang memiliki rentang waktu yang terlalu lama akan mengakibatkan keterlambatan pempublikasian laporan keuangan ke pasar modal, sehingga berpengaruh pada auditor switching. Apabila publikasi laporan keuangan mengalami keterlambatan, maka pihak pasar modal akan curiga dan menilai negatif bahwa perusahaan mengalami masalah. Hal ini juga dikhawatirkan akan mempengaruhi keputusan stakeholders. Yang kedua, pengaruh opini audit pada voluntary auditor switching. Hasil pengujian menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Selaras dengan hasil penelitian dari Wijayanti 2010, Wijayani dan Januarti 2011, Julian Tari 2013, dan Pratini 2013. Namun, bertolak belakang penelitian dari Wijaya 2011. Hasil ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menerima opini audit selain unqualified opinion tidak selalu diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan untuk mengganti KAP-nya. Yang berikutnya yaitu pengaruh reputasi auditor pada voluntary auditor switching. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel reputasi auditor berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Selaras dengan hasil penelitian dari Wijayanti 2010, Wijaya 2011, Wijayani dan Januarti 2011, Julian Tari 2013. Akan tetapi tidak mendukung penelitian dari Sinarwati 2010. The Big Four Auditor mempunyai reputasi dan keahlian yang lebih baik dibandingkan dengan auditor non-The Big Four. Dengan memilih KAP yang bereputasi baik, diharapkan nantinya dapat menarik simpati para calon investor. Investor cenderung lebih percaya pada laporan keuangan auditor yang bereputasi. Prapti Torini dan Januarti 2007. Yang berikutnya, pengaruh pergantian manajemen pada voluntary auditor switching. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel pergantian manajemen berpengaruh signifikan pada voluntary auditor switching. Hasil tersebut menggambarkan secara statistik variabel pergantian manajemen yang mendukung terjadinya pergantian KAP.
Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian dari Sinarwati 2010, Wijayanti dan Januarti 2011, dan Pratini 2013, namun tidak mendukung hasil penelitian dari Wijayanti 2010, Wijaya 2011, Juliantari 2013. Pergantian manajemen biasanya menyebabkan perubahan kebijakan, salah satunya seperti penunjukan KAP maupun seorang akuntan publik. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian. Dalam penelitian tidak disebutkan secara rinci perusahaan apa saja yang dipakai, hanya diberikan penjelasan mengenai kriteria perusahaan yang dipakai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.